Shalom Bapak Ibu, senang kembali bertemu. Ini terakhir kemarin bulan Juni tahun lalu, udah 9 bulan. Kalau kita hidup 90 tahun udah 1% pulsa kita kepakai ya. Covid udah 4 tahun. Kalau kita hidup 80 tahun berarti udah 5% sisa hidup kita. Pertanyaannya apa yang kita lakukan selama 4 tahun ini? Apa yang kita lakukan 9 bulan ini? Nah, tema kita hari ini tentang berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Kita akan melihat ibu bapak, oh ya mungkin ada yang belum kenal, sorry saya back dulu satu slide. Saya Ulbrich Siahaan, saya melayani Tuhan sambil bekerja, saya tinggal di Semarang saat ini, jadi nanti pulang di Semarang, anak 2, istri orang Semarang, jadi sekalian nengokin mertua, sekarang jadi konsultan bisnis freelance, ada 3 perusahaan di Semarang, 1 di Jakarta, jadi saya tidak lagi karyawan atau direktur di sebuah perusahaan, jadi membuat perusahaan yang rugi jadi untung, yang sudah sehat supaya makin sehat dan supaya punya sistem, pemiliknya bisa ganti karena orang makin tua, banyak perusahaan sekarang, perusahaannya bagus, untung, tapi semua tergantung pendiri, begitu bapaknya makin tua, anaknya nggak siap atau nggak bisa atau nggak mau, itu persoalan kita. Nah, karena itu tugas saya untuk melayani mereka melalui bisnis ya. Nah, ibu bapak, setiap benda itu dibuat ada tujuannya ya. Mouse itu ada tujuannya, ini namanya pointer, ada tujuannya kan. Nah, ini bisa dipakai untuk ngeklik, tapi bisa dipakai untuk lempar suami. Itu pilihan, ya kan? Ya kan? Mouse itu bisa dipakai untuk mouse, bisa dipakai untuk ganjal pintu, bisa nimpuk anjing tetangga kalau buang kotoran depan rumah. Itu semua pilihan. Handphone bisa dipakai untuk baca Alkitab, bisa dipakai juga baca aurat orang lain. Ya kan, tergantung pilihan. Jadi pada dasarnya setiap benda ada tujuannya. Tidak ada. Saya suka tanya kalau orang-orang, apa cita-citamu? Enggak tahu, Pak. Anak SMA kelas 3 enggak tahu cita-cita mau ngapain. Bahkan ditanya, kenapa kamu lahir di dunia ini? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu, dulu bapak ibu saya iseng kali gitu. Ibu bapak, coba jangan-jangan kita ada di sini enggak tahu apa gunanya hidup di dunia. Saya kalau interview karyawan, saya suka tanya, apa cita-citamu? Bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Saya bilang tong sampah juga bermanfaat. Terus apa beda mau tong sampah? Benar enggak? Kalau cuman itu kan mesti jelas cita-cita yang spesifik kan. Nah, maka kita bicara tentang buah, bisa dibantu next. Karena kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ibu bapak, setiap kita dibuat Tuhan dulu ada tujuannya datang ke dunia ini. Tidak ada kata-kata diciptakan untuk kaya raya, diciptakan untuk terkenal, diciptakan untuk kemudian menjadi punya jabatan. Tidak, tapi untuk pekerjaan baik. Nah, apa itu pekerjaan baik? Jadi pengusaha bisa jadi pekerjaan baik, karena dengan pengusaha dia menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi menjadi pengusaha bisa jadi pekerjaan jahat kalau dia membuat tambang di Kalimantan, semua tanah dikeruk tanpa peduli lingkungan, tinggal sogok polisi, tentara semua disogok, tapi kemudian ribuan orang, jutaan orang sengsara karena tambangmu. Tapi kemudian dengan kekayaanmu, kamu kemudian merasa pekerjaan baik. Terus untuk mengurangi dosa, bayarlah perpuluhan ke gereja. Money laundry melalui gereja. Maka pekerjaan baik itu apa? Nah, kita akan melihat disebut pekerjaan baik. Karena kita hidup di dunia, kita berkeluarga di tengah dunia yang semakin tidak mudah. Ada dalam bahasa ekonomi koefisien Gini, G-I-N-I-E, Gini. Negara yang semakin maju, antara orang kaya dan miskin itu semakin jaraknya dekat. Ibu bapak pernah belajar negara paling bahagia di dunia apa? Skandinavia. Di Skandinavia nggak ada orang paling kaya di dunia dari Skandinavia, tapi nggak ada orang yang paling miskin. Konsep subsidi itu terjadi di negara-negara bermasalah. Bahkan di Indonesia sekarang masalah, pupuk aja mesti disubsidi karena orang nggak mampu beli pupuk. Petani saya kan di Sumatera Utara, itu mereka nunggu beli pupuk itu mesti disubsidi. BBM disubsidi. Nah itu problem. Maka kita bicara keluarga, ibu bapak bayangkan ya, ada orang tua anaknya 4. Kalau 4 anaknya ini sejahtera, maka mereka berempat bisa mensubsidi orang tua. Bahkan mensubsidi sepupu. Oke.
Kalau 3 sejahtera, 1 tidak sejahtera, masih enak dong, 3 mensubsidi yang 1 kan. Kalau satu keluarga nyumbang 3 juta aja udah 9 juta kan. Nah yang repot, kalau 3 yang bermasalah, 1 yang sejahtera. Kan berat sekali tanggungan yang 1 ini. Maka semakin banyak kita berbuah, semakin baik. Mestinya jemaat gereja di tempat ini, kita orang-orang sejahtera supaya kita bisa memberkati banyak orang. Itu panggilan Tuhan untuk kita. Mari kita lihat ya. Nah hidup manusia itu macam-macam. Nah ini kalau di pegawai tergantung tanggal gajian. Ya kan? Biasanya menjelang hari raya, tahu nggak bedanya pengusaha dengan karyawan? Menjelang hari raya, karyawan happy karena mesti terima THR. Pengusaha stres mesti bayar THR. Ya kan? Itu. Nah, orang hidup manusia itu ada senang, ada biasa, ada yang susah. Itu realita dunia, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah kita ini hidup di tengah dunia seperti ini. Bayangkan ibu bapak, kalau ibu bapak jemaat Tuhan di tempat ini pada miskin, gimana kita nolong yang orang seperti ini? Maka kita perlu berbuah ibu bapak. Jangan orang Kristen yang picik selalu pengen yang penting hidup di surga. Kita itu kayak pelarian gitu. Banyak orang Kristen malas, miskin, tapi kemudian selalu mencari pembenaran, ya yang penting kita hidup di surga. Miskin itu tidak dosa. Yang dosa itu kalau kau miskin karena malas. Malas yang dosa. Ya kan? Karena banyak orang pelayanan, tapi hidupnya tidak jadi berkat. Selalu mentalitas meminta-minta, malu. Kerja 20 tahun gak ada hasilnya apa-apa. Karena apa? Tidak berbuah. Ya, ini pencurian pagar rumah di kota Medan. Jadi di Medan itu bukan isi rumah yang dicuri, pagarnya pun dicuri. Orang datang ke polisi, Pak, TV saya dicuri. Kenapa dicuri? Kau nggak pagar? Ya pagarnya pun dicuri, Pak. Ya kan? Coba bayangkan sampai berapa parah, pagar pun sudah dicuri. Ini ciri-ciri. Maka ibu bapak, semakin banyak orang jahat, itu ciri-ciri kota itu bermasalah dengan kesejahteraan. Kenapa di Skandinavia orang susah enggak jahat? Karena orang makmur. Naluri dasar manusia kan bertahan hidup. Ketika ibu bapak ada suami istri, anaknya enggak makan udah 2 hari, maka dia akan nekat melakukan apapun supaya anaknya makan. Itu naluri dasar manusia, basic insting. Maka penting kita sejahtera, penting kita melakukan konsep berbuah. Ada 4 anak di Jakarta dibunuh karena cemburu dengan istrinya, anak kandung. Ini masalah kita sekarang. Kemarin itu di Jakarta ada bunuh diri, suami istri, anak 2 diikat, loncat dari apartemen. Maka kita akan melihat kita di sini apa yang mau kita lakukan, apa ibu bapak yang kita perlu lakukan di tengah situasi ini. Mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Bukan berarti kita memilih mati, karena mati itu hak Tuhan. Ya, kita tidak boleh bunuh diri. Tapi kalau kita hidup, kita harus berbuah. Kita hidup untuk berbuah. Maka ibu bapak ingat betul-betul apa buahmu dalam hidupmu. Mari baca bersama-sama 1, 2 ya. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, berarti harus bekerja memberi buah. Pertanyaannya, apa buah ibu bapak? Buah kita itu bisa berupa waktu. Contoh, kita sehari 24 jam. Kalau kita udah selesai dengan diri kita 22 jam, berarti kita bisa 2 jam buahnya kita kasih ke orang lain. Mendengar curhat orang, kunjungan ke orang sakit. Di kantor kalau kita lagi kerjaan selesai mengajari anak baru yang tidak tahu bekerja dengan baik. Kalau kita buah penghasilan kita 10 juta, kebutuhan kita hanya 7 juta. Kita punya 3 juta bisa nolong orang tua, bisa nolong tetangga, nolong siapapun, nolong hamba Tuhan. Itu buah. Kalau kerjaan kita cepat selesai, kita punya saving membantu pekerjaan orang lain. Bayangkan betapa dahsyatnya kekristenan kalau kita semua berbuah. Persoalannya kalau kita subsidi. Di gereja banyak bayi rohani. Udah 20 tahun bertobat masih terus ngabisin waktu pendeta. Ya kan? Tahun lalu berantem suami istri, tahun ini berantem dengan mertua, tahun depan dengan RT. Jadi jadwal dia berantem ganti tiap tahun. Kalau ibu bapak, anak kecil baru lahir kan lucu ya,
kasih pampers, minum susu. Minum susu nak ya lucu ya gitu ya. Udah 20 tahun masih kayak gitu, pengen digaplok. Lah sama dengan orang di gereja, baru bertobat dilayani dikit-dikit. Harusnya 20 tahun bantu dong pendeta melayani, bukan dikunjungi. Malah nemani pendeta berkunjung gitu loh. Masih banyak kursi kosong di sini. Penduduk Jakarta itu 10 juta. Tapi kalau waktu energinya pendeta gembala habis ngurusin jemaat, terus kapan ngurusin jiwa yang lain? Berantem hal-hal kecil. Karena cabai merah atau cabai hijau berantem. Telur dadar, telur ceplok berantem. Orang Kristen banyak gitu. Maka kita harus berbuah, memberi buah ke tempat lain. Kita akan melihat ya, pertanyaannya bagaimana supaya berbuah yang banyak. Ini kan pertanyaan. Kita tahu mesti berbuah, tinggal bagaimana berbuah yang banyak. Nah ini kita berakar, bertumbuh, Kenapa mulai berakar? Enggak mungkin orang bertumbuh tidak awalnya berakar dulu, setelah itu bertumbuh, setelah itu berbuah, mulai dengan berakar. Maka kita akan melihat yang pertama, mari kita baca bersama-sama 1, 2 ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, ia lebih banyak berbuah. Ibu bapak, membersihkan atau dibersihkan itu proses yang berlaku untuk semua orang. Baik yang tidak berbuah maupun yang sudah berbuah. Yang tidak berbuah supaya berbuah lebih, yang sudah berbuah supaya buahnya lebih banyak. Apa itu dibersihkan ibu bapak? Oke, gini ibu bapak. Kalau ibu bapak tahu nanam bunga ya ibu-ibu. Kan ada di tanaman itu, atau dulu kamu di kampung kopi, ada jamur, ada benalu. Itu menyedot apa? Saripati, supaya dibuang supaya jadi buah. Jadi kalau kopi di kampung kami di Sidikalang, itu banyak benalu, banyak jamur, lumut, itu dibersihkan supaya kopinya berbuah yang banyak. Di dalam hidup kita ada banyak yang harus dibersihkan. Apa itu? Ego kita. Oke, contoh di kantor. Ada teman saya orang Batak di sini, karena dimarahin bosnya ngamuk. Enak aja dia, saya ini Raja Siahaan. Kau Raja Siahaan di kampung, di Astra nggak ada Raja Siahaan. Marah, dilawan bosnya. Oh, bosnya kan kesal sama dia. Itu anak kerjanya bagus tapi kurang ajar. Harusnya nilaimu very good, BS, kalau bonus dapat 10 kali, karena ngelawan jadi nilainya C, cuman bonus 2. Kan hilang bonus 8 kali karena emosi. Maka kita harus mau dibersihkan. Mulai dari apa? Kemalasan. Dibersihkan dari apa? Emosi. Dibersihkan dari apa? Banyak hal. Jadi pertama kalau mau berbuah mesti mau dibersihkan. Nah saya tanya ibu bapak, kalau ini misalkan kotor ya, kira-kira dibersihkan, disikat gitu ya, sakit nggak? Kalau misalkan kita punya panci, banyak keraknya, dibersihkan, sakit nggak? Kalau bisa panci itu kabur kan? Benar nggak? Cuman dia nggak bisa kabur. Masalahnya banyak manusia yang kabur ketika dibersihkan. Termasuk di gereja. Khotbah pendeta keras, dia pindah gereja. Dia selalu cari pendeta yang membenarkan hidupnya. Ada karyawan begitu. Dia itu suka pindah perusahaan. Tiap tahun pindah. Menurut dia nggak ada yang benar, semua salah. Gue bilang supaya kau bisa benar, kau hidup di Venus. Mungkin cuma satu-satunya orang di sono. Semua salah menurut dia. Oke. Padahal namanya hidup itu kan kita harus belajar menerima hal yang tidak nyaman bagi kita. Itu bagian dari rendah hati. Yesus pun mau disalib. Jadi sering sekali kita harus dibersihkan melalui proses yang tidak enak. Contohnya di sini Bapak Ibu ya. Ada atasan yang sangat teliti dengan titik koma, huruf besar huruf kecil di Jakarta, di spasi Jakarta. Cerewet sekali. Lalu atasanmu seperti itu, terus mengeluh gitu. Itu atasan, itu aja dipersoalkan. Cerewet banget sih, galak banget gitu. Bukan yang kau bertobat gitu, justru bersyukur punya atasan kayak gitu, membersihkan dirimu. Jangan mengeluh. Ada atasan yang galak on time. Ya belajar untuk on time, itu mendidik dirimu, membersihkan dirimu supaya berbuah. Jangan cari alasan. Ya, di Medan orang nerobos lampu merah. Di Prito polisi, kenapa kau terus lampu merah? Itu belum merah, masih merah jambu. Alasannya banyak kali kan, masih merah jambu katanya.
Terus minggu depan terobos lagi, datang lagi polisi. Terus apalagi alasanmu? Merah jambu. Tidak Pak polisi. Terus kenapa kau terobos lampu merah? Itulah Pak. Kau nggak lihat? Lihat Pak, masalahnya saya nggak lihat Pak polisi. Selalu ada alasan, ya kan? Kenapa kau telat? Telat bangun. Kenapa telat bangun? Nonton tadi malam, nonton bola sampai jam 2. Terus kau nggak pasang alarm? Pasang Pak. Terus kau nggak bangun? Ya bangun Pak. Itulah masalahnya, saya bangun mematikan alarm. Kalau mau berbuah mesti mau dibersihkan. Yang kedua, next ya. Kita lihat ya. Berakar. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Standar kita, standar Yesus. Contoh supaya kita berbuah. Berapa banyak kita bisa menang melawan ketidakadilan. Ada orang kerja keras tahun 2023. Kerja keras. Tiba-tiba Desember 2023 terima bonus. Oke. Orang yang malas bonusnya sama dengan dia. Orang yang penjilat, ya, ahli jipan, jilat pantat katanya, S2 jipan, ya kan? Itu promosi, dia nggak promosi. Lalu dia mulai marah, apa gunanya saya kerja keras? Oke, dan mulai Januari 2024 dia menurunkan standar kerjanya. Buat apa gitu? Dan apa yang terjadi? Lalu kemudian akhirnya dia merusak kompetensinya. Ada 2 tukang aqua galon. 2 orang ngangkat satu gini, lalu 2 ngangkat 2, saat yang kedua. Suatu ketika mereka ngobrol, bro gaji lo berapa? 1 juta. Hah kok 1 juta? Saya ngangkat 2 gaji 1 juta, dia ngangkat 1 gaji 1 juta. Ya nggak adil, buat apa aku ngangkat 2? Aduh makasih Tuhan, akhirnya saya ngobrol dengan dia jadi tahu ketidakadilan. Mulai hari ini saya ngangkat 1. Mulai ngangkat 1 siul-siul kan. Aduh makasih Tuhan, gue dibodohin selama ini, untung Tuhan kasih tahu. Dia ngangkat 1, padahal apa ruginya? Sekarang saya tanya, kalau ngangkat 1 makanmu berkurang, tetap sama porsinya. Minummu tetap sama, kos hidupmu tetap sama. Gak ada gunanya ngangkat 1, cuman puas saja kan. Apa yang terjadi? Setahun dia ngangkat 1, 2 tahun, akhirnya ada lowongan. Tukang aqua galon, gaji 1,5 juta, syaratnya mesti kuat ngangkat 2. Karena ototmu udah terbiasa ngangkat 1, engkau udah gagal. Engkau menghilangkan rezeki Tuhan karena engkau tidak sanggup menahan ketidakadilan. Yesus menahan ketidakadilan sampai menang. Rasul-rasul menahan ketidakadilan. Kita mesti berakar pada Yesus. Jangan engkau cengeng, jangan selalu transaksional. Kita sering sekali tidak dapat berkat Tuhan karena tidak sabar dengan proses. Pengennya instan. Dunia tidak seindah mulut motivator. Ya kan di TV-TV tuh Crazy Rich, usaha langsung kaya raya, cuman money laundry, hasil korupsi, nggak ada penjualan yang jelas, semua itu fiktif. Terus kemudian kita, Tuhan kok saya jualan jualan mie kok nggak untung-untung, kok segini-gini terus, mulai stres. Sabar, kita harus belajar berakar pada Kristus. Alkitab tidak ada mencatat yang instan. Abraham proses, Daud proses, Yusuf proses, Daniel proses. Nggak ada yang instan, nggak ada yang langsung sukses. Maka engkau harus berbuah melalui proses berakar. Saya tanya, kalau jagung ibu bapak berapa lama besar? 3 bulan langsung besar. Jati lama. Jati minimal berapa tahun? 5 tahun. Oke, saya tanya, kalau datang angin kencang lebih kuat jati atau jagung? Jati. Persoalannya kita apa? Maunya kualitas kita kayak jati tapi waktunya kayak jagung. Itu hanya ada di sinetron Mimpi Nie gitu. Kadang gitu kita pengen kualitas jati tapi mau prosesnya kayak jagung, ya nggak bisa dong. Ya nggak adil. Mana bisa gitu, kita 3 bulan langsung besar kayak jati, ya kayak jagung tapi kuat kayak jati, omong kosong. Maka belajar untuk berakar, sabar. Baru bertobat Januari, Juni pengennya bisnis melesat.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, dipikir kayak banjir dari plafon. Itu konsep yang merusak. Sabar. Oke, next, yang ketiga, kita akan melihat melekat. Jadi yang pertama tadi diapakan? Dibersihkan. Yang kedua mesti nah yang ketiga melekat. Mari baca sama 1, 2 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Oke, gini. Katakanlah Pak Michael punya 2 orang keponakan, si A dan si B. Tinggal di rumah Pak Michael. Ini keponakan karena hubungan darah. Oke. Cuman si A itu sering menjalin hubungan dengan Pak Michael, sering ngobrol. Kalau Pak Michael pulang, dia keluar kamar, udah pulang om, dibantuin buka gerbang, dibantuin, terus mau teh gitu kan. Sering aja ngobrol. Kok om wajahnya agak lesu, ada masalah? Ya bla bla bla. Sering begitu. Si B keponakan tinggal di rumah Pak Michael tapi cuek, gak ada relasi. Cuman numpang lewat aja. Dia tahu Pak Michael pulang, dia di kamar cuek aja, gak mau keluar. Tidak ada relasi, tidak melekat. Saya tanya, dua-duanya tetap keponakan Pak Michael? Tetap. Yang si B diusir? Enggak, karena Pak Michael mengasihi dia. Pertanyaannya, ketika Pak Michael katakanlah dapat door prize dari kantor handphone, satu ini, dia nggak mau pakai. Kira-kira yang dikasih keponakan yang melekat atau yang jarang melekat? Yang melekat. Bukankah itu analogi kita dengan Tuhan? Ibu bapak kita semua anak Kristus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, karunia. Tetapi akan ada perbedaan orang yang melekat pada Tuhan yang tidak melekat pada Tuhan. Engkau tetap anak Tuhan walaupun engkau nggak melekat padanya. Tetapi ada perbedaan orang. Karena apa? Orang yang melekat dia akan mengerti Kristus. Keponakan Pak Michael yang melekat, ketika ditanya orang lain, itu Pak Michael ommu? Iya. Dia senang apa? Dia tahu. Oh Pak Michael senang itu cabai, senang ini. Karena dia sering melekat. Kalau yang ini nggak tahu, loh kamu bukan omnya? Iya, jarang ketemu. Karena nggak tahu. Paham Ibu Bapak? Orang Kristen yang baca Alkitab tiap hari dengan yang nggak baca Alkitab sama-sama orang Kristen nggak? Sama-sama anak Kristen. Tapi kalau engkau baca Alkitab tiap hari, betul engkau mengenal pada Kristus. Maka baca Alkitab tiap hari. Ibu bapak, saya selalu bawa Alkitab kemana-mana. Itu saya selalu mengingatkan saya pentingnya Alkitab dalam hidup saya. Segala hormat untuk Tuhan, saya salah seorang trainer terbaik di Astra selama di Astra. Bisa dicek di Astra, dulu Pastor Gama salah satu murid saya masih ngasih training. Ketika orang tanya kepada saya, Pak apa buku yang paling menginspirasi Bapak? Saya bilang Alkitab. Maka baca Alkitab Ibu Bapak ya. Ya, yang laki-laki, banyak laki-laki kalau baca koran politik majalah Tempo 100 halaman gak ngantuk. Kalau Mazmur panjang kali. Ibu-ibu gitu nonton drama Korea 6 jam gak ngantuk. Kalau ada penalaran Alkitab lama kali. Pak jangan lama-lama Pak, udah mengantuk. Siapa di sini yang anak-anak gadis? Kalau nonton TikTok 5 jam, baca Alkitab baru 20 menit ngantuk. Nanti ketika Tuhan tolong saya cari kerjaan, kata Tuhan minta sama TikTok. Ya kurangi gitu loh. Baca Pilpres semua diikutin, ya kan? Tapi Alkitab nggak tahu. Joel di mana Joel ya? Di mana si Joel gitu? Baca Alkitab. Ayo siapa di sini yang sudah baca Alkitab selesai? Saya tiap tahun selesai baca Alkitab sekali. Tiap tahun. Jadi saya udah puluhan kali selesai baca Alkitab. Baca Alkitab. Ya, itu cara satu melekat. Datang komsel, datang cool. Ya, banyak orang malas datang. Tidak ada gunanya kau nonton bola kebanyakan. Tetap aja kalah yang kalah. Ya kan? Saya dulu senang nonton bola. Tapi sekarang udah tinggal baca aja di berita kan selesai. Daripada nonton bola berjam-jam gak mau baca Alkitab. Oke. Yang keempat, mari kita lihat dipupuk. Mari baca bersama-sama 1, 2 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang manusia di kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan baik. Ada pekerjaan baik, tapi hebatnya Tuhan memberikan perlengkapan.
Maka mau dididik. Dalam konsep perusahaan di Astra saya lama, selalu kita kuat namanya development people, learning. Karena apa? Orang perlu diperlengkapi. Maka kita perlu dipupuk, dirawat. Ada seorang tukang kayu. Dia memotong kayu, lalu kemudian dalam waktu setengah jam itu tumbang. Dia lama-lama makin kerja keras, 1 jam enggak tumbang. Karena apa? Dia jarang mengasah gergajinya. Kita harus mengasah gergaji. Kita harus dipupuk. Ayo membaca ibu bapak. Indonesia problem dengan kemampuan literasi. Kita itu malas membaca. Ayo banyak membaca, menambah pengetahuan. Ya, kalau kita bisa lihat ibu bapak ya, sebelum di pupuk itu kita makanan itu masuk ke perut. Bacaan itu masuk ke otak. Ya. Coba dulu, berapa duit yang ibu bapak habiskan untuk membeli buku, langganan majalah, langganan jurnal setahun? Tapi berapa duit yang ibu bapak habiskan untuk beli makanan, beli minuman? Sangat tidak balance. Orang Indonesia malas. Saya ibu bapak sampai hari ini langganan koran Kompas cetak. Saya langganan majalah, saya suka membaca. Saya beli buku. Kita itu pengen pintar tapi nggak mau baca, itu gimana? Saya suka sedih gitu. Kalau rekrutmen anak-anak Tuhan makin susah kompetisi. Ayo dong, kita harus yang terbaik. Kalau ada 30 manajemen trainee, mesti anak-anak Tuhan yang paling pintar. Coba di kampus-kampus, lulusan temrai, cum laude, mesti anak Tuhan. Jangan yang drop out, Matius, Markus muncul semua. Dipanggil kalau di sekolah-sekolah, mestinya gitu. Jadi kita mesti dipupuk, kita harus diperlengkapi. Ya, ibu bapak juga baca. Ibu saya udah 84 tahun, masih mau belajar pakai WA, bisa video call. Ya kan? Ini di sini ada ibu-ibu udah 70 tahun, masih 70 tahun, dikit-dikit telepon anaknya, pesan dulu Gojek, pesan dulu dikit-dikit ini. Ada seorang bapak ikut kumpulan bapak-bapak, nggak mau pakai Android, selalu cuma telepon dan SMS. Lalu bilang, Pak, Bapak pakai WA dong, Android. Nggak mau. Loh, Bapak repot. Saya nggak repot. Saya bilang, Bapak nggak repot, orang lain yang repot. Setiap ada meeting di pemberitahuan, cukup di WA grup toh, tapi khususnya mesti ditelepon, kan nyusahin orang. Ya kamu sih nggak susah, orang lain yang susah. Ayo mau belajar dong ya. Ibu bapak juga mau belajar. Contoh, belajar pakai Google, supaya kalau menuju suatu tujuan tahu yang macet yang mana. Jangan, biasanya juga lancar kapan? Waktu zaman Soeharto. Kelamaan. Ya, ada konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Belajar dari orang lain, itu namanya dipupuk gitu. Jadi kita lebih kreatif, outputnya lebih banyak. Siapa di sini kalau jadi panitia, suruh bikin misalkan proposal 17 Agustus, jangan ketik dari nol. Bisa habis waktumu sehari. Tapi kalau kamu, kan Indonesia merdeka udah 70 tahun, berarti ada 69 jenis proposal 17 Agustus. Tinggal kamu ganti Arial jadi Times New Roman, 1 spasi 1,5 toh, udah pasti 17 Agustus tinggal ganti tahun. Jadi waktumu harus 4 jam jadi sejam, 3 jam bisa mengerjakan yang lain. Itu namanya dipupuk, jadi kreatif, sehingga kita lebih produktif. Barang siapa bisa dipercaya untuk hal kecil, dia layak dipercaya untuk hal besar. Sehingga engkau selalu dapat loading, otomatis dong kalau kerja makin banyak output, makin banyak. Konsekuensi logisnya engkau bisa promosi, bonusmu lebih besar, itu kan konsekuensi logis. Jangan malas, kemudian kamu udah nggak pintar, terus terpuruk lalu bilang, iyalah Pak, mentang minoritas kita minoritas nggak bisa naik jabatan di sini. Itu kan bohong banget. Kan selalu mengatasnamakan, oh saya itu double minoritas, 3 lagi, udah Kristen, Cina, sipit katanya gitu. Alasan malah, kau aja malas. Saya dulu waktu masuk Astra tahun 96 naik motor, kena paku kan, kempes ban, lalu disunter tambal ban. Ketemu orang Batak, kerja di mana Lek? Di Astra. Ngapain kau di situ? Itu perusahaan orang Cina, nggak bisa berkembang kau di situ. Untung nggak saya turuti nasihat dia. Kalau nggak saya nggak jadi GM, ya kan? Coba kan rusak otaknya kan. Mana bisa kau berkembang di situ perusahaan orang Cina? Itu kan konsep yang salah. Jadi ayo dong, mau dipupuk.
Saya dulu masuk Astra lulusan D3, saya lulusan Politeknik ITB, sekarang namanya Politeknik Bandung. Saya dari D3 bisa jadi GM pelaksana direktur. Banyak orang bilang, ya kan kita cuma D3 mana bisa maju. Kata siapa? Bukan masalah D3, S1, S2 yang kau pintar, yang kau bisa maju. Ada anak buah saya dulu, Pak saya udah S2, kapan saya naik golongan? Udah S2 kau, makin bodoh kau kulihat. Enggak usah kau lapor S2, kalau kau pintar bosmu pasti promosi. Langit tidak perlu menceritakan dirinya tinggi karena dia tahu, orang tahu dia tinggi. Jadi ayo dong belajar, orang-orang Kristen mesti pintar, ya kan? Bikin laporan, pakai VLOOKUP di Excel. Jangan kau seharian di meja nggak kelar karena pakai manual. Dua data dibandingkan, ada VLOOKUP, ada VPOT. Itu kan ada ilmunya. Kalau nggak ngerti rendah hati nanya yang pintar. Next, yang kelima, dirawat. Ibu bapak, ini ibu-ibu paling senang tuh perawatan, ya kan? Itu tanam alis semualah itu kan. Karena supaya tetap peremajaan. Kenapa mesti dirawat? Karena jumlah sel mati dengan jumlah sel hidup itu kan kejar-kejaran. Kenapa orang cepat tua? Sel mati 100, yang hidup cuma 20. Jadi minus 80, makanya terjadi penuaan dini. Kenapa orang awet muda? Karena apa? Yang sel mati 100, yang hidup 100, selalu surplus kan. Jadi kita perlu dirawat. Dirawat dengan macam-macam, ya kan? Dirawat itu bukan cuma fisik, termasuk cara berpikir, ya kan? Cara berpikir, cara berbicara. Enggak boleh lagi cara tahun-tahun 80-an. Udah enggak zaman. Cara kita berlogika, cara kita itu berdiskusi, cara berbisnis, kita perlu dirawat. Cara nego dengan supplier. Tidak ada lagi konsep bisnis master and slave, supplier ditindas. Karena tanpa supplier yang baik nggak mungkin bisnis baik. Kita itulah mitra, partnership. Perusahaan sukses kalau supplier sukses. Itu kan konsep partnership. Jadi kita harus dirawat cara berpikir. Ya, suami-suami juga. Ya, istrimu tuh pasti butuh perawatan. Kau jangan menikmati kecantikan istri orang lain, tapi nggak mau investasi perawatan istrimu. Ya kan? Emangnya kau pikir cantik itu gratis dari langit? Kan? Setuju kan? Benar. Benar ya. Itu mesti dirawat. Ya kan, kasih budget gitu kan untuk perawat. Ada seorang istri kan, dia suka migrain gitu kan, suka apa sih kepala, lalu ke dokter. Suaminya kan kerja. Lalu pas pulang gimana mah kata dokter? Ya Pak, katanya saya kurang liburan, jadi direkomendasikan saya itu mesti mana liburan ke Singapura, Australia, Jepang lah gitu. Langsung kata suaminya, ayo Mak kita segera ganti dokter. Ya. Ini udah pada cerita kan, pengantin baru 1 tahun, ya kan baru nikah 1 tahun. Tiba-tiba istrinya bilang gini, Pak, dulu waktu pacaran sering sekali ngasih hadiah. Kan Valentine, Natal, ulang tahun sering sekali. Bahkan gak ada apa-apa suka bawa donat, makanan. Kok udah nikah 1 tahun gak pernah ngasih apa-apa? Kata suaminya, Mama tahu kalau orang mancing ikan? Tahu. Emangnya ada ikan kalau sudah dapat masih dikasih umpan? Enggak. Itu alasannya. Berarti selama ini itu umpan kayak dapat ikan. Udah selesai toh? Istrinya sakit hati tapi dia diem. Kan berdua suami istri. Belum ada anak toh. Pas suami pergi keluar dikunci dari dalam. Suami bawa kunci nggak bisa masuk. Ketok-ketok, buka disiksa 1/2 jam. Tapi lama-lama istrinya kan dari belakang pintu nanya, ini siapa? Saya katanya. Pak saya tanya, Papa pernah tahu ada ikan yang bisa buka pintu? Ya, mesti dirawat ya. Hidup kita mesti dirawat. Jangan tadi tuh. Ya perhatikan, istri-istri puji suamimu sebelum dia dipuji kayak di golf, ya, sebelum dipuji oleh sekretarisnya. Jadi kita perlu merawat. Saya dengan istri sampai sekarang masih suka love-love loh. Benar, tadi malam saya ngobrol dengan Gama, dengan teman-teman, ada pasangan suami istri kurang lebih sambil makan malam. Biasalah suami istri kan, saya udah nikah 23 tahun. Saya tunjukin WA saya dengan istri saya, mereka sampai bingung. Karena kita masih love-lovean, kita masih suka pelukan kayak Teletubbies. Kita kalau pelukan itu kan, karena saya masih suka istri saya duduk di pangkuan saya sambil tidur sambil saya baca. Kami menikah 23 tahun kayak masih pacaran. Jangan baru nikah 3 tahun udah simbolnya begini terus. Awas kalau nggak pulang. Gitu.
puji ya, puji istri masing-masing, puji, dirawat. Jadi di kantor juga dirawat, ya kan? Jaga reputasimu, dirawat. Itu reputasi nggak bisa timbul dengan sendirinya. Ya, saya kalau ditelepon orang, Pak, pernah dulu punya anak buah namanya si X, pernah. Bagaimana menurut Bapak? Ya saya harus jujur dong. Kalau baik saya bilang baik. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia aktif persekutuan, kalau kerjanya nggak beres, masa saya bilang baik? Rawat reputasimu. Ya, selalu saya bilang, jaga jembatan yang engkau pernah lalui, karena suatu ketika jembatan itu mungkin engkau butuhkan dalam hidupmu. Jangan engkau pindah dari perusahaan lain, jelek-jelekin perusahaan itu, karena suatu ketika jelek itu bisa balik padamu. Kau pindah gereja, jelek-jelekin gerejamu, jelek-jelekin mertuamu, jelek-jelekin tetanggamu. Rawat dalam segala hal. Ya, next kita kan, nah wujud praktisnya ya. Ini satu tadi, mesti kerja keras. Manfaatkan talenta, waktu, dan kesempatan. Tapi yang selain kerja keras harus kerja cerdas. Cerdas itu contoh petani ya. Dia kan gak bisa hanya kerja keras, datang pagi pulang malam, tapi dia mesti tahu benih yang mana yang cocok. Kalau saya nanam sekarang berarti panen 3 bulan lagi, kira-kira apa yang harga jualnya bagus. Prediksi cuaca itu 3 bulan lagi apa. Pedagang mesti begitu. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikutan semua orang jual martabak, semua jual martabak. Hanya tren, habis itu uang pensiunmu habis. ATM, amati, tiru, modifikasi. Lalu harus kerja ikhlas. Teman-teman, saya baru ngomong minggu lalu di salah satu klien, jangan terlalu mudah kata ikhlas sebelum kerja keras dan kerja cerdas. Saya kasih contoh ini ya, ibu bapak ya. Misalkan Pak Didi punya anak nih, contoh ya, anaknya SMP. Terus gak pernah belajar. Main game, nonton bola, main itu kan. Terus ujian matematika, nilainya 5, terus dimarahin. Kamu gimana sih nilai 5? Udah Pak, ikhlas. Manusia yang berusaha, Tuhan yang menentukan. Anak kayak gitu diapain? Ditabok. Paham maksud saya? Lo kok ngomong ikhlas sih, gak usaha gitu loh. Tapi kalau anak itu udah tekun belajar, udah all out, kemudian tiba-tiba nilainya 5. Masa Pak Didik, lo gua N. Gak ada anakku yang bodoh di dunia ini. Ya gak ada kayak gitu kan. Udah nak, sabar nak ya. Papa lihat kamu udah kerja keras, gak apa-apa. Orang gak harus sukses dengan pintar matematika. Jadi jangan terlalu mudah ngomong kata ikhlas. Engkau sales marketing, teori probabilitas, orang baru deal kalau 30 kali di approach. Ya kan? Nah 30 kali di approach, misalkan ada 30 orang dikasih proposal, baru satu yang oke, jualan asuransi kan. Supaya mau dikasih asuransi, mesti ditelepon. 100 yang ditelepon, 30 minta proposal, 1 yang deal. Kan logikanya, supaya saya 3 yang deal, berarti mesti yang saya telepon 300. Iya dong, dari 300, akhirnya minta proposal itu sekitar 100, lalu yang deal misalkan 3. Kan itu, berarti supaya saya bisa telepon 300, saya mesti investasi waktu. Berarti mesti tiap jam saya telepon 2. Berarti saya nggak sempat lagi main game, saya nggak sempat lagi gosip. Itu konsep berpikir yang benar. Jangan bilang, Tuhan engkau sumber segala berkat, berkati ada mujizatmu. Kalau laut engkau belah, ini pun engkau belah. Kan saya suka bilang, ada orang di rumahnya di Kelapa Gading punya warung. Bukannya bersihin sampah di depan warung, nonton, doa syafaat gitu loh. Tapi kemudian ketika banjir, dikasih minyak urapan. Kau pikir Tuhan itu dinas kebersihan Jakarta Utara? Lo masa keselamatan pun karya Tuhan terus bersihin sampah mesti Tuhan? Di mana kerjamu? Iya dong. Yang sekolah belajar, materi pelajaran, kalau perlu baca 3 kali. Ada orang yang jenius, baca sekali nangkap. Engkau mungkin IQ-mu pas-pasan ya, baca 3 kali dong. Jangan terus malas itu, Tuhan tolong saya, bantu saya supaya kitalah kepala bukan ekor. Terakhir, ujungnya itu motivasi bukan untuk diri sendiri. Apapun yang kita lakukan itu, ya, urutannya pertama motivasi yang benar. Apapun yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi jangan kita berbuat, Tuhan saya pengen kaya supaya saya itu bisa jalan-jalan, supaya saya punya rumah yang besar, supaya saya punya jet pribadi. Jangan untuk egomu, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Prosesnya sabar. Saya pribadi dari dulu begini, Tuhan kalau saya naik jadi staf, jadi manajer,
dari manajer supaya saya memberikan impact kepada perusahaan. Kalau saya diberkati, saya bisa melayani, saya bisa menolong hamba Tuhan di pedalaman. Jadi urutannya begitu. Kalau kerjaan saya makin efisien, saya punya banyak waktu menolong orang lain. Ya. Lalu kemudian hasilnya bagus, kita menikmati bersama. Orang dalam Tuhan tidak menikmati sendiri. Pasti hidup kita itu menjadi berkat bagi keluarga. Tes adik-adik kita, sepupu kita. Apakah kita dianggap orang yang mau bagi berkat atau wah egois itu. Oh ya, satu lagi teman-teman ya Bapak Ibu ya. Ini fenomena yang sekarang saya lihat ya. Dia menikmati bersama kucing dan anjing. Ya, okay? Anjingnya sakit 5 juta dokter spesialis. Sementara pembantunya sakit suruh nganti BPJS dari jam 4 subuh. 3 kali kau. Padahal Alkitab bilang kasihlah sesama manusia bukan sesamamu anjing. Bahkan jangankan ke pembantu, orang tua pun begitu. Orang tuanya ditelantarkan. Orang tuanya kamar mandinya udah licin, lampu redup, nggak mau renovasi kamar mandi. Sampai orang tua muda tua itu terancam kepleset tiap hari. Tapi hobimu, hobimu anjing semua golf gitu, ratusan juta, tapi orang tua ditelantarkan, itu jahat namanya. Jangan orang Kristen engkau menelantarkan orang tua termasuk mertuamu. Tidak ada. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat orang tua kita nggak kasihi. Dan jangan pernah mengasihi orang tua bersyarat. Habis orang tua saya bandel sih. Tidak ada di Alkitab bilang begini, hormati orang tuamu kalau baik. Hormati orang tuamu, titik, udah. Mau orang tuamu bandel baik itu orang tuamu. Ya. Nah, kita harus semakin dipercaya ya. Karena kalau orang makin berbuah, makin dipercaya ya. Dan pada akhirnya memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi mengingat kita. Terakhir ayat kita baca bersama-sama, 1, 2 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tanah kering, daun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Firman Tuhan ini ya dan amin. Tahun 2020 pandemi, saya justru mendirikan Yayasan Oksano Indonesia Muda. Dalam keadaan pandemi, ketika orang terpenjara di rumah, saya 2019 khotbah melayani itu 129 kali dalam setahun. Padahal saya waktu itu posisi di GS Baterai, saya GM, HRD, GA, IT, Security, CSR, 3.000 karyawan, 3 pabrik. Tiba-tiba pandemi nggak bisa kemana-mana. Saya waktu itu pindah ke Antaraja jadi Vice President Transport Management. Maka di Mei 2020 saya berdoa, Tuhan, hati saya menggebu-gebu melayani Tuhan. Apa yang harus saya lakukan di tengah pandemi ini? Dan ada waktu itu suatu dorongan dari Tuhan membentuk yayasan untuk training online. Saya dirikanlah Yayasan Oksano Indonesia Muda. Pakai uang saya pribadi. Saya bukan orang kaya. Saya datang ke kantor lurah, ngiris izin semua tanpa biro jasa, minta bantuan ada teman notaris. Akhirnya jadilah Yayasan Oksano Indonesia Muda. September 2020 launching training gratis online, dan kemarin minggu lalu training sudah 76 kali memberikan training gratis tanpa bayar 1 rupiah pun, udah memberkati puluhan ribu orang. Bahkan di tengah pandemi, ketika orang semua mengeluh, kita bisa tetap berbuah dalam Tuhan. Maka tidak ada persoalan yang bisa menghambatmu berbuah dalam Tuhan kalau kita melekat pada Tuhan. Saya ulang tadi kata berakar, bertumbuh, berbuah. Biarlah semuanya ini menginspirasi kita, semua umat Tuhan. Tuhan memberkati, mari bersatu dalam doa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus bersyukur firman-Mu sudah disampaikan tentang bagaimana berakar, bertumbuh, dan berbuah. Biarlah kiranya firman ini mengingatkan kami pentingnya kami lahir dengan suatu tujuan, rencana Allah dalam kehidupan masing-masing. Bapak Ibu, saya ingin berdoa secara khusus untuk kita semua, taruh tangan kanan di dada yang ingin saya doakan. Dalam suasana tetap berdoa, suasana hening. Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa khusus yang tangan kanan di dada. Kalau ada di antara kami yang belum mengerti tujuan hidup, apa rencana Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, maka sampaikan dengan caramu Tuhan. Biarlah kami hidup dengan satu misi yang jelas, tidak mengalir begitu saja, tidak mengambang, tidak ragu-ragu.
Dan biarlah setiap kami mengenali diri kami, talenta yang Tuhan berikan, kesempatan yang sudah Tuhan berikan, opportunity, development yang sudah Tuhan investasikan dalam kehidupan kami untuk kami bisa berbuah. Moko mahamene ameneka melaka lakala moko isike loko lahanana. Mendeko lakamana. Ada orang-orang di antara kita yang orangnya hidup mengalir begitu saja, sangat spontan, tidak punya planning. Menuke meneko amenhai seke loko lahalamanaka mana. Maka waktumu banyak terbuang yang tidak menghasilkan buah yang banyak, bahkan kadang sia-sia. Moko seke neko nakamene hondokolah lakalamana. Ada orang-orang di antaramu Tuhan berikan engkau dengan kecerdasan di atas rata-rata. Engkau punya talenta, skill, engkau punya kemampuan motorik yang bagus, fisikmu bagus, tetapi engkau tidak berbuah karena engkau pemalas. Jangan engkau orang yang pasif, selalu berharap orang lain melakukan untukmu. Engkau suka berhitung-hitung. Ada anak-anak muda di antaramu, engkau hidupmu tidak berkembang karena gengsimu begitu tinggi. Engkau selalu ingin dianggap bagus, engkau sudah sukses. Engkau kurang rendah hati untuk dianggap mengerjakan pekerjaan berdebu dan kotor. Menololeke lekoloka meneke haneke noko lahalaman nakais noko hineke lekana mana. Ada orang-orang di antaramu engkau sering ribut, engkau konflik, engkau sering bertengkar sehingga hidupmu tidak maksimal. Engkau sangat tidak bisa mengendalikan diri, egomu, harga dirimu terlalu tinggi. Menoleke doko lahana meneko sineka menahanekono hinekana. Tuhan mengingatkanmu untuk rendah hati seperti Yesus. Pikul salib menjadi bagian dari pembelajaran hidupmu. Menehoi sike henekoloka hamana. Ketika engkau rendah hati, maka engkau seperti air akan bisa masuk kemanapun, menembus tembok-tembok yang bahkan mustahil untuk ditembus. Menolese hanekolo hanane leko. Hinekena isuno. Ada orang-orang di antara engkau menyimpan potensimu, engkau minder, engkau selalu merasa dirimu tidak penting, tidak berharga, membandingkan dengan orang lain. Tuhan mengingatkan engkau biji mata Tuhan, engkau spesial di mata Tuhan. Jangan bandingkan dengan ukuran-ukuran dunia, tetapi Tuhan menciptakanmu spesial, Tuhan menciptakanmu unik, engkau berbeda dengan orang lain. Menelohoi seke haneke loko laha sekene keno. Ada orang-orang di antara engkau sering tidak sabar. Engkau belum matang, setengah matang, 3/4 matang, engkau berhenti sehingga tidak menjadi buah yang baik. Moishike haneko noiko hai hinoko laka. Maka engkau jangan bertindak semata-mata dengan logika apa yang dilihat manusia. Belajar engkau meminta tuntunan Tuhan. Belajar minta kepekaan, bimbingan dari orang-orang rohani, pembimbing-bimbing yang menuntunmu untuk menuntunmu dalam mengambil keputusan. Jangan tergesa-gesa. Moshike ha hinoko lahal namana. Tuhan meminta kita semua di tempat ini. Tahun 2024, buah kita harus lebih banyak. Moishiko ini haneko nohe. Dunia butuh orang-orang yang berbuah. Dunia penuh dengan orang jahat dan kita kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita menjadi orang-orang yang berprestasi di kantor, orang-orang yang berprestasi di sekolah, di kampus. Bisnismu makin bertumbuh, berbuah banyak dan melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Moishike nukona hanekena kamana. Orang tidak baca Alkitab, orang tidak mengetahui Yesus, tapi melalui hidupmu orang akan gelisah dan bertanya, siapa Tuhanmu? Dan melalui hidupmu orang akan melihat karya Yesus dalam hidupmu. Neneuleke mahane handakana manaisuku. Manusia akan selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, menuntun kita, membimbing kita, bahkan menegur kita ketika di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin.